Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana. Wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengungkapkan satu lantunan kalimat thayyibah yang baik dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada. Hari ini kajian kita adalah kajian ya tentunya yang disebut dengan acara Mutiara Hadis. Kita mengambil intisari butir-butir mutiara yang berasal dari lisan, perbuatan, ketetapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang acaranya akhirnya kita rangkai dengan ungkapan mutiara hadis. Mutiara hadis luar biasa karena dia jadi petunjuk bagaikan sebuah mutiara yang sangat berharga karena dia menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Baik, kajian kita hari ini adalah terkait dengan orang tua sebenarnya, yaitu bagaimana seorang anak itu menjadi anak yang bakti, anak yang berbakti setelah wafatnya orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, begitu pula ada Ibnu Majah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Artinya ini kalau rentetan hadis ada 3 periwayatan, 2 diantaranya kitab Sunan, kemudian dikuatkan oleh yang disebut dengan kitab Musnad Ahmad bin Hanbal di atasnya, karena Musnad Ahmad bin Hanbal itu lebih tua dibandingkan hadis-hadis kitab Sunan, seperti Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasai. Dia, Ahmad bin Hanbal, dia lebih tua hadisnya. Karena Ahmad bin Hanbal dia guru daripada mereka semua. Imam Ahmad guru daripada Imam Ad-Darimi. Imam Ahmad bin Hanbal guru daripada Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal guru daripada Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Ahmad juga guru daripada Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini kami kutip di dalam kitab Sunan Abu Daud. Baik, kita kaji hadisnya, kita baca dengan seksama. Mudah-mudahan para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan memahami, mencerna dengan baik apa yang kita kaji hari ini dan mendapatkan mutiara untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan. Hadis haddatsani shaykhi kama haddatsahu shaykhuhu an Abi Usaidi As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu warda qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min bani Salimata ay min bani Salimah faqala ya Rasulullah as-sa'il rajulun min bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abuwayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wal infadu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahmi allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wal Imamu Ahmad. Baik, kita terjemahkan hadis. Hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Abu Usaid. Kita baca terjemahnya lebih awal, setelah itu kita kaji tahapan demi tahapan dari sanad sampai matan.
Hadis diceritakan oleh seorang sahabat bernama Abu Usaid As-Sa'idi. Abu Usaid As-Sa'idi. Nama dia adalah Rabi'ah ibnu Malik. Rabi'ah ibnu Malik. Usaid adalah nisbatan kepada anaknya. Dia memiliki anak 3 orang. Salah satu dari 3 bernama Usaid namanya. Usaid As-Sa'idi adalah qabilahnya. Qabilah itu suku yang menaungi. Di kita, andai kata masyarakat Banjar ini memiliki kekuatan di dalam adat istiadatnya, maka terjadilah suku-suku itu. Nah, dan kita hidup di Indonesia ini bersuku-suku. Ada suku Banjar, ada suku Melayu, dan sebagainya. Sama di Timur Tengah begitu. Ada Bani As-Sa'idi, ada Bani Salimah, dan seterusnya. Abi Usaid atau Malik, ya, Rabi'ah ibnu Malik, dia adalah dari Bani As-Sa'idi. Ini satu kabilah. Nah, dia berkata, ini cerita, artinya wahwa sahidun bihi, dia menjadi saksi mata bagaimana Rasul mengajarkan sebuah pelajaran kepada para sahabatnya. Ini hadis sahih karena langsung dari sahabat. Dan Abi Sa'id atau Abi Usaid Malik, Rabi'ah ibnu Malik termasuk orang yang paling kuat dalam periwayatan. Dia termasuk orang yang menjadi guru di antara sahabat. Dia memiliki murid Abdullah bin Abbas. Dia memiliki murid Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Dia mengambil hadis. Orang-orang yang saya sebutkan ini mengambil hadis daripada Rabi'ah bin Malik. Artinya dia adalah orang yang teramat terpercaya. Dalam istilah hadis namanya thiqatus subut. Ini orang yang amat terpercaya baik dari kepribadiannya dan ketakwaannya. Ini yang disebut dengan hadis sahih. Hadis sahih itu mattasala sanaduhu bin naqlil adlid dhabiti an mithlihi min ghairi sazzin wala illa. Tersambungnya sanad, yang sanadnya ini yang membawa adalah orang yang terpercaya. Salah satunya Abi Usaid. Nah, baik, beliau meninggal di tahun 40 Hijriah. Umurnya kurang lebih 76 Hijriah. Nah, kata beliau, qala baina nahnu julusun inda Rasulillah. Kami, kata beliau, duduk-duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bercengkrama. Nabi itu, kendati beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, tidak lupa dengan masyarakat yang ada di sekitar. Bagaimana Nabi mengajarkan sifat-sifat komunikasi dengan baik kepada orang lain. Setelah sholat asar, terkadang Nabi bersilaturahmi, duduk-duduk dengan sahabat, atau mereka dikunjungi oleh Nabi. Nabi yang datang kepada mereka. Ini adalah sosok pemimpin yang baik. Bagaimana merangkul setiap orang yang mengetahui terhadap permasalahannya. Bukan kita datang ketika kita perlu. Kita datang ketika kita perlu agar dijoblos, agar di ini, di itu. Nah, ini bukan pemimpin yang baik. Tapi pemimpin yang baik adalah bagaimana merangkul setiap orang tanpa ada tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Ini adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Abi Usaid ketika mereka duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ceritanya tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu laki-laki ini bertanya kepada Rasul. Apa yang ditanyakan laki-laki ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Id dalam bahasa Arab ini yang disebut dengan makna ay baghtatan. Ketika itu tiba-tiba datang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Nah, hadis yang diceritakan oleh Abi Usaid As-Sa'idi atau Rabi'ah bin Malik, apa kata beliau? Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata saya tadi? Ketika kami berada bersama Nabi Muhammad. Suatu saat kami pernah berada di samping Nabi, ingin mendapatkan cerita nasihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu idja'ahu rajulun min bani Salimata. Dalam bahasa Arab ini yang disebut dengan makna ay baghtatan. Ketika itu tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Ketika itu datang seorang laki-laki dari Bani Salimah.
Jadi ketika Nabi memberikan nasihat kepada para sahabatnya, Nabi bercengkrama dengan asik, ya boleh dikatakan kalau kita duduk di pos biasanya minum kopi, lalu ada gorengan dan sebagainya. Nabi begitu pula ketika habis asar beliau sama-sama bercengkrama dengan Nabi. Kalau ada makanan dibagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah baginda Nabi. Nah, ketika itu datanglah seorang laki-laki, tidak disebut dalam hadis ini siapa laki-lakinya, tapi dia dari golongan Bani Salimah, anak suku beda dengan Bani Sa'idi, tapi Bani Salimah. Tahukah Anda Bani Salimah ini apa? Bani Salimah adalah diambil dari kata Salimah yang berarti hujur atau pagar. Dia memiliki kelompok, satu komunitas yang dipagar, yang akhirnya tempat mereka tinggal itu didermakan kepada Nabi, jadilah yang disebut dengan Masjid Qiblatain nantinya. Ini kasus sebuah proses ketika ayat turun qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kejadian di mana berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ketika Nabi mengharapkan itu berpindah itu di tempat Bani Salimah. Dan inilah yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masyhur di kalangan masyarakat Madinah. Masjid Qiblatain dibangun di atas tanah Bani Salimah. Nah ini orangnya, Bani Salimah laki-laki ini. Dia bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, ya Rasulullah. Dia bertanya, dia langsung mengatakan, wahai Rasul. Rupanya ini pertanyaan dia pendam lama yang ingin ditanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul. Hal baqiya minal birri abuwayya syai'un abarruhuma min ba'di mautihi bihi ba'da mautihima. Rasul, boleh saya bertanya, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah meninggal dunia? Rupanya ada penyesalan pasca orang tua meninggal dunia. Tidak ada istilah penyesalan di awal, tapi penyesalan senantiasa hadir di akhir keadaan. Nah, laki-laki ini rupanya merasa berharga dia punya orang tua, tetapi dia tidak sadar bahwa orang tuanya itu amat berharga. Nah, ketika orang tuanya meninggal, lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Rasul, masih adakah bentuk berbakti kepada orang tua ketika dia sudah tiada, sudah wafat? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan. Ini penyesalan yang dikeluarkan oleh seorang Bani Salimah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat raut mukanya yang menyesali terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya kepada orang tua. Kita baru sadar akan pentingnya orang tua setelah orang tua tidak ada. Dulu orang tua disia-siakan. Manakala orang tua berada bersama kita, tak pernah kita ajak mereka makan bersama. Ketika orang tua bersama kita, tak pernah kita ajak untuk jalan-jalan bersama mereka. Ketika orang tua masih ada, terkadang kata-kata kita membuat hatinya terluka. Berapa banyak di antara kita ketika orang tua sudah tidak ada, baru menyesali berapa pentingnya orang tua. Seorang orang tua, begitu anaknya nakal, tidak pernah dicela. Tapi dia lakukan rintihan kepada Sang Ilahi. Mengatakan, ya Allah, anak saya adalah anak yang saya banggakan kendati dia tidak berbakti kepada saya. Tetesan air mata tiap malam keluar dari mulut orang tua. Dan itu kita tidak ketahui. Rupanya sahabat ini menghayati apa yang dia lakukan. Yang dia punya pada masa orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya. Keluarlah pertanyaan itu, ya Rasul, apakah ada hal baqiya minal birri abuwayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Apakah ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi melihat keadaan orang ini, Nabi menjawab. Ini hebatnya Nabi. Rasul memahami psikologi seseorang penanya. Sehingga ketika beliau mengungkapkan sesuatu, jawaban senantiasa kena kepada orang tersebut. Lihat bagaimana dulu Nabi bercerita tentang 99 orang yang membunuh. Dan ketika bertanya kepada seorang rahib, tidak ada tobat, dibunuhlah rahib tersebut. Bertanya kepada orang yang alim, maka diberikan solusi. Inilah yang disebut dengan bijaksananya orang alim. Seorang ahli ibadah,
Terkadang menghitung-hitung amal, tapi orang yang alim dia mampu untuk mendeteksi bagaimana keadaan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam membaca suasana. Apa kata Nabi Muhammad? Waqala na'am. Wahai laki-laki, tentu ada. Bakti engkau, bentuk bakti kepada kedua orang tua pasca orang tua itu meninggal dunia. Lalu kata orang tadi, apa ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi lalu mendiktikan, memberikan satu garisan apa saja yang menjadi kategori bakti kepada orang tua, mana kalau orang tua itu telah wafat. Apa kata Nabi? Yang pertama, faqala na'am. Kata Nabi, as-salatu alaihima. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'di wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Yang keempat, wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima. Ada 5 poin yang Nabi sampaikan. 1, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wal infadhu ahdihima min ba'dihima. Yang keempat, wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Yang kelima adalah wa ikramu sadiqihima. 5 poin yang disampaikan oleh Nabi. Mari kita cerna bersama apa yang diberikan petunjuk oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membicarakan bakti kepada orang tua setelah mereka wafat. Terjemahnya apa? Yang pertama, sebelum saya jelaskan, yang pertama kita akan saksikan yang satu ini. Orang ini, kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia untuk diterima oleh Allah. Itu yang disebut dengan salatul janazah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Bentuk bakti orang tua, bentuk bakti seorang anak setelah orang tua itu wafat, ada 5 poin. Tadi yang dikatakan Nabi yang pertama, as-salatu alaihima. As-salat dalam bahasa Arab berarti sembahyang. Tetapi secara bahasa as-salatu hiya minad du'a. Salat itu terjemahnya secara bahasa adalah berdoa. Tetapi ada terjemah secara istilah. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan istilahi. Ada istilah fikih, ada istilah muhaddisin, ada istilah ahli usuliyin. Nah, ini as-salatu alaihima terjemah secara bahasa adalah doa. Sehingga boleh kita katakan, jadi ada salat, bentuknya salat tapi sifatnya doa. Apa itu? Salat jenazah. Karena itu salat jenazah sifatnya doa. Diperlukan doa kepada orang ini. Kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia untuk diterima oleh Allah. Itu yang disebut dengan salatul janazah. Maka ada ulama yang khilaf di kalangan para ahli madzhab bahwa bolehkah salat jenazah jika orang itu tidak sempat berwudu dilakukan salat jenazah. Ada yang mengatakan boleh karena sifatnya doa. Nah, arti as-salatu alaihi di hadis ini adalah mendoakannya. Jadi yang pertama, maka salah satu bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat yaitu mendoakan kedua orang tua tadi. Banyak bentuknya, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua, boleh jadi kita mengatakan setiap habis salat, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam surah Al-Isra Allah menceritakan di ayat 24 bagaimana rangkaian bentuk doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ada seorang ulama di dalam kitabnya bernama Irsyadul Ibad. Itu menyatakan, begitu pula ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Al-Laitsi memberikan garisan ketika menafsirkan satu ayat bahwa ketika orang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidayya. Ketika kita dikatakan orang bersyukur,
Anishkurli wali walidayya. Setelah kata-kata hendaklah kalian bersyukur kata Allah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, cara kita bersyukur kepada Allah bagaimana? Dengan melaksanakan salat 5 waktu setiap hari, setiap malam 5 waktu. Sebab itu ketika ucapan bersyukur kepada Allah ini disebutkan, lalu bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Maka Imam Al-Laitsi memberikan tafsiran ini dalam bentuk apa ketika kita bersyukur kepada Allah, bentuknya salat 5 waktu. Setelah salat 5 waktu, hendaklah Anda lantunkan sebuah ucapan doa kepada orang tuamu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah hamba, wali walidayya, dan kedua orang tua hamba ya Allah. Kama rabbayani saghira warhamhuma, berilah mereka kasih sayang ya Allah dari kasih sayang Engkau. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik hamba ketika hamba pada masa kecil yang telah lalu. Ini adalah doa. Sehingga para ulama mengatakan setiap habis salat lakukanlah doa ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Karena doa seorang anak amat terdengar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Ini yang pertama, yaitu mendoakannya. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk yang setelah habis salat, bisa dalam bentuk formal. Kita mengumpulkan orang banyak, seorang anak mengumpulkan orang banyak lalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Yang kedua bentuk bakti kepada orang tua setelah mereka wafat adalah dalam bentuk yaitu memintakan ampun untuk keduanya. Berdoa, mendoakan dengan meminta ampun berbeda. Wal istighfaru lahuma, memintakan ampun. Di sini ada konsep sehingga para ulama seperti As-Sayyid Sabiq, beliau mengatakan yang disebut as-salatu alaihima, mendoakan mereka berdua, itu ada yang disebut dengan beliau memberikan satu bab khusus yaitu al-amalul lati tanfa'ul mayyit, amal-amal yang boleh diserahkan, diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia, termasuk mendoakan kedua orang tua tersebut. Nah, wal istighfar begitu pula. Kita membaca Al-Quran, kemudian membaca atau melakukan satu amaliyah yang baik, lalu kita hadiahkan kepada kedua orang tua. Itu termasuk kategori as-salatu alaihima. Karena sifatnya as-salat mendoakan dalam bentuk asbab, yaitu dalam bentuk satu bagian, lalu kita hadiahkan kepada orang tua kita. Wal istighfar ini berbeda, memintakan ampun. Mintakan ampun, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu minta ampun. Ya Allah ampunilah kedua orang tua saya. Kalau dia mengatakan ya Allah, andai kata saya beramal ini ikhlas untuk Engkau, maka tempatkan orang tua saya di tempat yang terpuji di sisi Engkau. Ini namanya berdoa untuk mereka berdua. Tapi ketika memintakan ampun, ini yang disebut dengan istilah wal istighfaru lahuma. Jadi konsep doa dengan memintakan ampun berbeda. Ini yang kedua, wal istighfaru lahum, mintakan ampun. Jangan lupa kita rangkailah istighfar itu. Banyak orang, biasa tradisi masyarakat Kalimantan Selatan setelah habis salat mereka membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa ini dibaca 5 kali? Agar kita termasuk orang yang memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain memintakan ampun, kata Nabi, wa infadu ahdihima, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Dulu orang tua kepengen apa? Berjanji dengan siapa? Sang anak tampil untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan oleh kedua orang tuanya. Andai kata Nabi pernah memberikan pernyataan kepada seorang sahabat, andai kata engkau memiliki hutang kepada manusia, apakah engkau akan bayar? Tentu ya Rasul, kami akan bayar. Hutang kepada Allah amat layak untuk dibayar, kata Nabi. Oleh sebab itu, apa saja permintaan orang tua yang belum terpenuhi, janji mereka yang setelah meninggal dunia belum terpenuhi, ini harus dilakukan. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahim. Menjalin silaturahim. Dulu orang tua kemana? Ketika beliau masih hidup, kemana orang tua ini mengarahkan silaturahim? Jangan lupa ketika beliau meninggal dunia, kita datang, seorang anak datang kepada orang yang lain, orang yang dulu ketika itu beliau mengunjungi kepada kerabat keluarga. Yang kelima adalah yaitu wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan keduanya. Kenapa orang memuliakan kawan orang tua kita? Karena Nabi memerintahkan agar kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. 5, bentuk bakti anak kepada orang tuanya setelah dia wafat. 1,
mendoakannya. Dua, memintakan ampun. Yang ketiga, memenuhi janji orang tua yang belum terwujud. Yang keempat, menjalin silaturahmi kepada keluarga yang dulu orang tua itu sering kali menjalinnya. Yang kelima adalah muliakan teman-teman orang tua. Karena itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua setelah mereka wafat. Semoga kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang bakti kepada orang tua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.